Di sini kita akan menganalisis kasus atas subsequent event. Berikut adalah latar belakang kasus yang akan kita analisis, yaitu kasus dari PT Makmur Sejahtera. Untuk studi masalah kasus yang pertama yaitu pada 10 Januari 2025, salah satu pelanggan utama dinyatakan pilot, piutang usaha kepada pelanggan tersebut sebesar 500 juta yang telah diakui dalam laporan keuangan per 31 Desember 2024. Maka identifikasi masalahnya adalah peristiwa ini diklasifikasikan sebagai adjusting event karena kepailitan mencerminkan kondisi keuangan pelanggan yang sudah memburuk sebelum akhir tahun. Piutang 500 juta sudah tidak tertagih dan harus dicadangkan, serta keperluan penyesuaian atas akun piutang dan pencadangan kerugian piutang dalam laporan keuangan 2024. Prosedur audit yang harus dilakukan oleh audit untuk peristiwa kepailitan pelanggan adalah yang pertama, menelaah dokumentasi hukum dan pengumuman resmi mengenai status kepailitan pelanggan. Yang kedua, melakukan konfirmasi piutang kepada pelanggan jika masih memungkinkan. Ketiga, mengevaluasi kolektibilitas piutang berdasarkan informasi baru. Dan yang keempat adalah memastikan bahwa manajemen telah mencatat cadangan kerugian piutang yang sesuai pada laporan keuangan 2024. Untuk studi masalah kasus yang kedua, yaitu pada 15 Januari 2025, terjadi kebakaran di salah satu gudang perusahaan. Persediaan di gudang tersebut senilai 800 juta rusak total. Persediaan tersebut tercatat di neraca per 31 Desember 2024. Maka identifikasi masalahnya yaitu, peristiwa ini diklasifikasikan sebagai non-adjusting event, karena kerugian akibat kebakaran tidak ada dan tidak mencerminkan di laporan keuangan per 31 Desember 2024 karena dampak mencapai 800 juta. Peristiwa ini perlu diungkapkan secara jelas dalam CALK untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan. Prosedur audit yang harus dilakukan oleh audit untuk peristiwa kebakaran gudang adalah yang pertama, menganalisis laporan kepolisian atau dokumen resmi terkait terjadi kebakaran. Kedua, memastikan keberadaan polis asuransi dan cakupan atas kerugian tersebut. Ketiga, mendiskusikan dengan manajemen mengenai penanganan atas kerugian dan langkah tindak lanjut. Keempat, menilai apakah pengungkapan dalam CALK dilakukan secara cukup dan sesuai dengan prinsip materialitas. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan untuk peristiwa kebakaran gudang yaitu pada tanggal 15 Januari 2025 terjadi kebakaran di salah satu gudang perusahaan yang mengakibatkan kerusakan total atas persediaan senilai 800 juta. Kerugian ini tidak mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal 31 Desember 2024, sehingga tidak dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan. Perusahaan sedang dalam proses klaim asuransi atas kerugian tersebut. Studi masalah yang ketiga. Pada 5 Februari 2025, perusahaan menandatangani kontrak besar penjualan ekspor ke negara baru senilai 2 miliar rupiah. Penjualan ini akan dimulai bulan Maret 2025. Identifikasi masalah. Peristiwa ini diklasifikasikan sebagai non-adjusting event atau transaksi bisnis baru yang timbul setelah periode pelaporan. Tidak ada informasi bahwa kontrak ini sudah ada atau sudah direncanakan. Namun, karena kontrak bernominal besar sebesar 2 miliar rupiah dan akan berdampak terhadap masa depan perusahaan, maka manajemen dapat memilih untuk mengungkapkan di CALK sebagai informasi prospektif. Prosedur audit peristiwa kontrak ekspor. Yang pertama, memeriksa salinan kontrak yang telah ditandatangani oleh kedua pihak. Yang kedua, memverifikasi tanggal efektif pelaksanaan dan syarat utama kontrak. Yang ketiga, berdiskusi dengan manajemen mengenai pengaruh kontrak terhadap operasional perusahaan ke depan. Yang keempat, menilai kebutuhan pengungkapan dalam laporan keuangan sebagai informasi tambahan yang relevan bagi pengguna laporan. Pengungkapan catatan atas laporan keuangan. Pada tanggal 5 Februari 2025, perusahaan menandatangani kontrak ekspor baru ke pasar luar negeri senilai 2 miliar. Kontrak ini akan mulai dijalankan pada bulan Maret 2025 dan diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan perusahaan di masa yang akan mendatang. Penyelesaian audit. Langkah penyelesaian audit terkait subsequent events yang pertama adalah menelaah peristiwa setelah tanggal neraca hingga laporan auditor.
Yang kedua, meminta pernyataan tertulis dari manajemen. Yang ketiga, melakukan prosedur audit tambahan. Yang keempat, diskusi dengan manajemen dan pihak yang berwenang. Yang kelima, memastikan penyajian dan pengungkapan yang tepat. 6. Mempertimbangkan dampak terhadap opini audit. Berikut adalah contoh surat representasi manajemen kepada auditor PT Makmur Sejahtera. Kesimpulan, subsequence event memiliki implikasi yang penting dalam laporan audit dan penyusunan laporan keuangan. Oleh karena itu, auditor dan manajemen harus bekerja sama untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyajikan informasi tersebut dengan benar. Dalam kasus PT Makmur Sejahtera, peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah 31 Desember 2024 harus dikaji secara hati-hati untuk menentukan apakah mereka memerlukan penyesuaian atau cukup diungkapkan. Kepatuhan terhadap standar akuntansi dan audit dalam hal ini akan memastikan bahwa laporan keuangan yang disajikan memberikan gambaran yang wajar dan andal kepada pemakai laporan keuangan.